Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel Aki siapa? Aki Coblak. Iya guys, ini guys sekitar pukul jam 4:30 ya waktu Indonesia apa ini ya Wita ya Kalimantan Selatan ya. Nah Aki ini guys habis terbangun ya pagi ya, terbangun di pagi hari seperti ini, terus melihat di YouTube yang itu berita berita tentang ini yang lagi ini di berita-berita ini marak-maraknya lagi pesawat jatuh tentang Sriwijaya Air. Nah di sini Aki ya kita semua ikut berbela-sungkawa ya kepada keluarga korban ya. Di sini Aki ingin memberitahu ya, di sini ada kapten ya. Kapten di sini menjelaskan bagaimana sih layaknya pesawat itu bisa terbang. Entah pesawat itu pesawat yang masih muda ya, baru, atau pesawat yang lama tapi masih layak pakai. Jadi jangan asal ngomong, tanya pada ahlinya guys. Nah ini bagus penjelasannya. Jadi ada kata-kata si Kapten Vincent ini di akhir ya, di akhir ada, jadi segala sesuatu itu tidak ada yang menghendaki ya. Nah kita kembali lagi ke asalnya ya, tidak ada yang menghendaki ya. Nah jadi kematian ya, kekayaan, jodoh, maut itu tidak ada yang menghendaki, karena itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa menjalani dan ikhlas. Dan untuk yang ditinggalkan tetap semangat, doakan mereka ya, insya Allah amanah ya. Nah kita lihat ya berita penjelasan dari Kapten Vincent. Bagus guys, ini guys Aki tadi lihat guys, bagus. Kita datang ke pesawat aja semuanya working properly. Pesawat boleh tua, airframe boleh tua, tapi kan namanya avionik, begitu rusak dia ganti. Namanya mesin begitu ada masalah dia pasti repair. Dan ini bukan main-main, ketika pesawat ini harus di-maintain itu mereka sudah punya manualnya sendiri. Jadi simpelnya pesawat ini sudah ada rekomendasi kapan dia harus dicek. Seperti ada A-check, B-check, C-check, dan D-check. Dengan A-check misalnya harus dilakukan setiap 500 jam sekali. B-check harus dilakukan misalnya 6 bulan sekali. Atau C-check harus dilakukan setiap 4.000 sampai 6.000 jam atau 2 dan 3 tahun. Mereka itu sudah memiliki maintenance program di mana pesawat harus di make sure dalam keadaan safe untuk terbang. So kalau saya disuruh terbangkan pesawat tua, I don't mind, as long as the maintenance is properly maintained. Jadi saya pun akan menerbangkan pesawat walaupun dia umurnya sudah tua. So umur tidak bisa menjadi satu determinasi pesawat itu jelek. Lo juga bisa jadi King of Style. Main Free Fire, battle in style. Jelek. Nah sekarang kita akan buka data yang saya punya. Jadi berdasarkan aturan pemerintah, kita bisa lihat ya, KM 115 tahun 2020. Di sini ada batas umur pesawat. Di pasal pertama, kita bisa lihat batas usia pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Indonesia. Kalau untuk transport kategori, kita bisa lihat umurnya maksimum 20 tahun. Pesawat selain transport kategori, pesawat umurnya maksimum 25 tahun. Lalu untuk pesawat kargo, nah ini berbeda sedikit karena ini tidak ada batas umur usia, tapi akan mengikuti limitasi dari manufaktur, dari flight hour atau flight cycle dari sesuai dengan manufaktur. Helikopter maksimum 25 tahun. Dan untuk batas usia pesawat yang dioperasikan di wilayah Republik Indonesia, ini tinggal disesuaikan dengan flight hour dan flight cycle pesawat udara sesuai dengan manufaktur. Jadi, seperti yang saya jelaskan di sini, bahwa untuk masuk ke
Indonesia pesawat itu batas umurnya maksimum untuk transport kategori adalah 20 tahun. Nah, pesawat ini bisa digunakan selama manufaktur masih mengizinkan pesawat itu untuk diterbangkan. Selama manufaktur masih bisa mengizinkan, maka airworthiness certificate masih bisa dikeluarkan. Tinggal bagaimana mengenai financial cost-nya itu sendiri. Karena kebanyakan maskapai ini, apalagi yang low cost ini, sangat sensitif. Seberapa besar revenue yang harus didapat untuk dapat menutup operating cost pesawat itu sendiri. Jadi gambarannya sudah cukup jelas ya, bahwa pesawat mau tua ataupun muda, selama dia di-maintain dengan baik, dia akan bisa terbang. Nah, cuman namanya pesawat muda, biasanya maintenance yang harus dilakukan itu tidak se-ekstrim pesawat yang tua. Tapi selama dilakukan, tidak menjadi masalah. Will I fly it? Yes, I will fly it. Saya tidak akan terbangkan pesawat yang membahayakan diri saya sendiri. Tentunya saya masih punya keluarga di sini. So, gambaran mengenai pesawat tua masih boleh terbang atau tidak sudah terjawab di sini. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman sekalian mengenai pesawat tua. Janganlah takut guys, mengenai terbang dengan pesawat walaupun 20 tahun, 25 tahun, selama di-maintain dengan baik, kita nggak perlu khawatir. So, perlu saya ingatkan bahwa kecelakaan bukanlah sesuatu hal yang diinginkan untuk terjadi. Tidak ada, baik itu dari pilotnya, baik itu dari airline-nya, baik dari siapapun, tidak ada yang ingin pesawatnya itu celaka, mencelakakan diri dia ataupun penumpang dia. Karena tanggung jawab sebagai seorang kapten bagaimana membawa penumpang itu selamat sampai tujuan. Tidak ada seorang pun yang akan mau kecelakaan itu untuk terjadi. Tapi namanya kerusakan itu bisa terjadi tanpa kita ketahui siap atau kita tidak siap. Karena pesawat itu akan fail, baik itu umurnya muda ataupun tua, baik itu kaptennya muda ataupun kaptennya tua, tidak akan ada orang yang bisa mengetahui. Dia harus menghadapi situasi yang tidak seharusnya dihadapi. So, semoga video ini dapat memberikan informasi buat kalian semua. Tetaplah tabah. Saya, Captain Vincent Raditya, mengucapkan turut belasungkawa dan turut berduka cita kepada pesawat SJ182. Semoga yang ditinggalkan terus diberikan ketabahan, dan jangan sampai semua orang khawatir dengan aviation. Karena bukan berarti satu kecelakaan di sini akan menyebabkan kecelakaan lainnya di maskapai yang sama atau di pesawat yang lain. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kita bisa berikan contoh seperti ini. Ketika kita terbang, misalnya 10 orang terbang di jam yang sama sekarang, dengan menggunakan pesawat yang sama di maskapai yang sama. Satu maskapai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bukan berarti yang 9 akan melakukan hal yang sama. So guys, buat kalian yang akan traveling, tenangkan diri kalian. Ini saya tahu bahwa ini adalah sebuah shock yang besar, tapi percayalah bahwa semua pihak akan menjaga keselamatan dengan secara maksimal. Dan nantinya biarkan orang yang berkompeten akan mencari tahu berdasarkan data. Ini akan saya bahas secara keras ya, karena saya lihat ada orang yang mencari panggung. Menurut saya ini belum fasenya, dan dia bukanlah orang pejabat yang berwenang. Semua yang dikatakan itu berdasarkan yang kita bisa cari dari Wikipedia. Dan menurut saya nggak etis untuk dikeluarkan sekarang. Himbauan saya, janganlah mudah percaya kepada fake guru yang mengaku dia adalah kapten yang terbang dengan 25 jenis pesawat di seluruh dunia. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jumpa lagi di video Captain Vincent berikutnya. Tanpa kita ketahui Kata-katanya. siap atau kita tidak siap, karena pesawat itu akan fail, baik itu umurnya muda ataupun tua, baik itu kaptennya muda ataupun kaptennya tua, tidak akan ada orang yang bisa mengetahui. Dia harus menghadapi situasi yang tidak seharusnya dihadapi. So, semoga video ini dapat memberikan informasi buat kalian semua. Itu kata-katanya Tetaplah guys. saya Captain Vincent mengucapkan turut belasungkawa dan turut berduka cita kepada pesawat SJ182. Semoga yang ditinggalkan terus diberikan ketabahan, dan jangan sampai semua orang khawatir dengan aviation. Karena bukan berarti satu kecelakaan di sini akan menyebabkan kecelakaan lainnya di maskapai yang sama atau di pesawat yang lain. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kita bisa berikan contoh seperti ini. Ketika kita terbang, misalnya 10 orang terbang di jam yang sama sekarang, dengan menggunakan pesawat yang sama di maskapai yang sama. Satu maskapai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bukan berarti yang 9 akan melakukan hal yang sama. So guys, buat kalian yang akan traveling, tenangkan diri kalian. Ini saya tahu bahwa ini adalah sebuah shock yang besar, tapi percayalah bahwa semua pihak akan menjaga keselamatan dengan secara maksimal. Dan nantinya biarkan orang yang berkompeten akan mencari tahu berdasarkan data.
Ini akan saya bahas secara keras ya, karena saya lihat ada orang yang mencari panggung. Oke guys, Kalau saya ini nah mungkin segitu ya guys ya dari Aki ya. Infonya sangat bagus dari apa itu Kapten Vincent. Ntar video poolnya Aki editan ya, ntar ya waktu pada editannya ya dibesarin ya. Nah ya oke, mungkin segitu aja dulu ya dari Aki ya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya tentang kelayakan pesawat terbang ya. Jadi jangan lihat tua, lihat muda, tapi kita selalu harus beringat diri ya. Intinya beringat diri. Semoga tayangan ini memberikan manfaat ya. Oke, semuanya ya udah ya. Oke, sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.